Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian, peserta mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali melanjutkan kuliah kita ya, di pertemuan yang keempat. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas atau tema mata kuliah kita pada pagi hari ini adalah manusia, nilai moral dan hukum. Adik sekalian, bahwa tentunya dalam kehidupan manusia ini, dalam berinteraksi dengan manusia lain itu ada nilai dan moral dan hukum yang mengatur manusia. Maka pada slide pertama ini saya ingin menyampaikan kepada adik sekalian apa sih sebenarnya hakikat fungsi dan perwujudan nilai moral dan hukum ini. Apa hakikatnya dan apa fungsinya sebenarnya. Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum. Jadi adik sekalian, kalau kita berbicara tentang kesadaran hukum, maka itu berkaitan dengan ketaatan hukum. Karena orang yang taat hukum adalah orang yang sadar hukum. Kenapa ada orang yang kemudian melanggar hukum, tidak taat pada nilai, tidak taat pada moral, tidak taat pada hukum, karena dia tidak sadar akan hukum tersebut. Apa manfaatnya hukum tersebut dia taati. Atau bisa dikatakan efektivitas hukum untuk menggambarkan keterkaitan antara kesadaran hukum dengan ketaatan hukum. Jadi hukum itu bisa berjalan dengan baik apabila dia efektif. Berkaitan antara kesadaran orang untuk melaksanakan hukum itu dan kemudian dengan ketaatan hukumnya. Artinya dia taat pada hukum dan betul-betul dia sadari kenapa dia harus taat dengan hukum. Dia mengerti betul manfaatnya dan menyadari betul manfaatnya ketika dia kemudian melakukan ketaatan hukum. Kenapa ya sekalian? Karena lemahnya kesadaran tentang undang-undang atau hukum ini dipertimbangkan menjadi penyebab terjadinya kejahatan. Kenapa banyak terjadi kejahatan di mana-mana? Karena orang tidak sadar dengan hukum. Tidak ada kesadaran tentang hukum. Ya. Di sini ada dua istilah dari sekalian yang berhubungan dengan kesadaran hukum ini. Ada namanya dengan perasaan hukum. Ya. Jadi kesadaran hukum ini memiliki perbedaan, ya, makna yang berbeda dengan perasaan hukum. Adapun kesadaran hukum tadi sudah kita jelaskan di atas. Ya. Kesadaran hukum ini yang kemudian mendasari orang kemudian melakukan ketaatan hukum. Ya. Adapun perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta-merta dari masyarakat dalam kaitannya dengan masalah keadilan. Ya. Adapun kesadaran hukum lebih pada efek yang dihasilkan ketika hukum tersebut berjalan yang berkaitan dengan keadilan. Muncullah perasaan hukum. Ya. Adapun kesadaran hukum ini biasanya muncul di awal, ya, dalam melaksanakan hukum tersebut. Berbeda dengan perasaan hukum yang kelihatannya menjadi output dari hasil yang melaksanakan hukum tersebut. Kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat sehingga mematuhi hukum. Ya, di antaranya ada complaints. Ya, apa ini complaints sekalian? Ya. Kenapa masyarakat kemudian mematuhi hukum? Karena adanya faktor complaints. Apa itu complaints sekalian? Complaints adalah sebagai suatu kepatuhan berdasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari dia dari hukuman. Jadi kenapa orang mematuhi hukum? Karena dia takut dihukum. Ya. Harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan dirinya dan hukuman agar dia tidak dihukum sehingga dia kemudian mematuhi hukum. Kenapa orang kemudian dia seorang anak kecil misalnya ya tidak mau terlambat datang ke sekolah mengerjakan PR karena dia takut hukuman gurunya, dia takut dipelintir telinganya misalnya. Ini namanya complaints. Ya. Jadi dia patuh atau taat pada hukum karena dia berharap hal itu akan menjadi imbalan atas usahanya sehingga dia kemudian terhindar dari hukuman. Ya, ini wajar. Ya. Kan tapi tentu bukan hanya ini yang diinginkan. Ada juga faktor yang lain. Ada namanya faktor identifikasi atau identification. Ya. Kenapa orang kemudian taat pada hukum atau mematuhi hukum? Karena
terjadi apabila kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum. Ya. Bukan ada karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok serta hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum tersebut tetap terjaga. Ini berkaitan dengan para pelaku atau kelompok-kelompok yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum tersebut. Dia, seseorang kemudian mematuhi hukum karena dia ingin agar hubungannya dengan para pelaku hukum itu menjadi baik. Ini namanya faktor identification. Ya, identification. Ya. Kemudian faktor yang ketiga namanya faktor internazilation. Ya. Faktor internazilation. Ya. Maksudnya adalah kepentingan masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada. Jadi masyarakat betul-betul mematuhi hukum karena memang dia terjamin dengan ketika dia menerapkan hukum, dia akan merasakan sesuatu yang lebih baik. Ya. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Dan demikian masyarakat menaati hukum bukan karena paksa. Ya. Dia sadar bahwa ini adalah sesuatu yang memberikan manfaat. Dia akan terjamin. Ya. Nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Kemudian akhirnya dia menaati hukum karena dengan kesadaran yang bukan karena paksa. Ya. Ini namanya internationalization. Artinya nilai-nilai hukum ini ya, betul-betul terinternalisasi dalam diri seseorang, kemudian dia tertarik untuk menaati hukum tersebut karena dia merasa bahwa ini kepentingannya, banyak kepentingan terjamin dengan wadah hukum ini. Ya. Tinggal kita lihat dari sekalian yang mana sebenarnya faktor penyebabnya sehingga orang taat hukum tersebut. Apakah karena faktor komplain saja, ya karena dia menghindari hukuman, atau karena faktor identifikasi karena dia ingin menjaga hubungan baik dengan para pemegang wewenang dalam hukum tersebut, ataukah memang internalisasi, ya, terinternalisasi dengan baik, ya, terjamin dan baik dalam dirinya bahwa betul-betul dia butuh ada hukum tersebut. Ya, kemudian dia menaati hukum bukan karena faktor paksa. Kemudian sekalian ada beberapa indikator ya, kapan orang tersebut dikatakan muncul kesadaran hukum, ya, bukan perasaan hukum, tapi kesadaran hukum. Yang pertama bisa dilihat dari pengetahuan hukumnya. Ya. Pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang sudah diatur oleh hukum. Yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, norma atau aturan masyarakat. Bila kita berbicara tentang norma tadi, ini hukum tidak tertulis namanya. Ini indikator orang tersebut disebut sadar hukum dilihat dari pengetahuannya. Sejauh mana dia mengetahui hukum tersebut, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Kemudian indikator kesadaran hukum berikutnya adalah pemahaman hukum. Ya mungkin dia memiliki kelebihan dari segi pengetahuan hukum, kan tapi dari segi pemahaman belum tentu. Apa yang maksud dengan pemahaman hukum, sekalian? Sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dan suatu hukum tersebut. Jadi dia tidak sekedar mengetahui bagaimana itu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, akan tetapi dia memahami betul isinya, bagaimana isi peraturan dan suatu hukum tersebut. Dia mengetahui banyak informasi tentang hukum tersebut, tidak sekedar melafalkannya atau tidak sekedar mengetahui, tapi dia paham isi peraturan hukum tersebut. Kemudian ketiga adalah sikap hukum. Ini yang tertinggi indikatornya sekalian. Dia tidak hanya sekedar mengetahui dan memahami, tapi dia ada kecenderungan untuk menerima hukum tersebut, melaksanakan hukum tersebut, karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat apabila ditaati. Dia merasa bahwa ketika dia menaati hukum ini, dia akan mendapatkan manfaat. Inilah sikap hukum. Inilah indikator yang tertinggi. Dan tentu ini ada level-level yang sekalian. Minimal mungkin kita harus mulai dari pengetahuan hukum kita, kemudian ada pemahaman hukum, kemudian ada sikap hukum. Inilah 3 indikator seseorang itu atau masyarakat itu disebut berupaya untuk melakukan kesadaran hukum, baik dari segi pengetahuannya, pemahamannya maupun sikap hukum. Mungkin itu ada sekalian untuk kuliah pengantar. Sebentar kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.